Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan lagi kawan-kawan cuplikan partai yang dimainkan oleh Magician from Riga, Mikhail Tal, saat berhadapan dengan Caroline Honfi dalam turnamen URS Championship di Sukhumi, Georgia tahun 1972. Seperti yang kawan-kawan ketahui, permainan Mikhail Tal sangat menarik untuk kita tonton kawan-kawan dengan atraksi pengorbanan perwiranya. Kali ini saya akan tunjukkan permainan dari Mikhail Tal dengan pengorbanan dua gajahnya. Kali ini Mikhail Tal memegang hitam, Caroline Honfi memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Mikhail Tal pion C5. Mikhail Tal bermain dengan Sicilian Defense. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, pion E6. Mikhail Tal bermain dengan variasi Taimanov dari Sicilian Defense. Kuda C3, pion A6. Yang selanjutnya biasanya pemain hitam akan mendorong pion di lajur B untuk ke petak B5 di langkah-langkah selanjutnya. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Honfi, gajah ke E2, menteri hitam ke C7, pion F4, pion D6, gajah E3, gajah E7, menteri ke D2, bersiap untuk rokade panjang, kuda F6 dan Honfi pun rokade panjang. Mikhail Tal melanjutkan langkah yang cukup agresif dengan kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, pion E5 mengancam gajah, gajah pun mundur ke E3. Dan sekarang pion B5 oleh Mikhail Tal. Memulai ekspansi di sayap menteri menggunakan dua pionnya. Honfi melanjutkan pion F pukul pion E5, dipukul balik dengan pion, kuda D5 mengancam menteri. Mikhail Tal putuskan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan di langkah ke-15 ini kedua pemain sudah bertukar kuda, bermain dengan sepasang gajah, sepasang beteng, dan menteri. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Mikhail Tal, gajah ke D6. Mikhail Tal memblokade pion di lajur D agar tidak bisa didorong lagi ke depan. Pion G4 lanjut Honfi, gajah B7, raja ke B1. Menghindari berhadapan dengan menteri hitam, dan Mikhail Tal pun rokade pendek. Gajah ke F3 lanjut Honfi. Di posisi seperti ini patut dipertimbangkan oleh putih memainkan pion di lajur H untuk didorong ke depan. Ataupun jika memainkan gajah, sebaiknya gajah dimainkan ke petak D3, yaitu memberi tekanan pion di H7. Jika hitam meresponnya dengan gajah pukul pion di D5, gajah putih bisa pukul pion di H7 skak, selanjutnya menteri bisa pukul gajah hitam. Namun di posisi seperti ini, Honfi lebih memilih melangkahkan gajahnya ke F3. Pion A5 lanjut Mikhail Tal, terus mendorong pionnya di sayap menteri untuk membongkar pertahanan raja putih, gajah ke E4. Coba lihat kawan-kawan pergerakan dari gajah putih ini, yang tadinya ada di peta E2 kemudian ke peta F3 dan melangkah lagi ke peta E4 adalah langkah buang-buang tempo. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Mikhail Tal, pion B4. Mikhail Tal terus mendorong dua pionnya di sayap menteri. Menteri ke G2, pion A4, menteri ke H3. Mencoba memberi ancaman skakmat dengan pukul pion H7, namun ini bukan ancaman yang cukup serius. Simpel saja bagi Mikhail Tal mendorong pion G6. Dan Honfi pun melangkahkan gajah ke C1 untuk memperkuat posisi pertahanannya. Mungkin sebagian pemain di posisi seperti ini, apabila struktur pion seperti ini, biasanya meluncurkan gajahnya ke petak H6 untuk mengancam beteng. Tapi di posisi seperti ini, Honfi lebih memilih menggunakan gajahnya untuk memperkuat pertahanan. Mikhail Tal melanjutkan gajah ke A6, beteng putih ke E1, gajah ke C4. Mikhail Tal menambah satu perwira lagi untuk menekan pertahanan raja putih.
beteng ke E3, beteng hitam ke C8. Coba lihat kawan-kawan, sampai langkah ke-24 ini, posisi hitam dalam posisi menyerang, dalam posisi menekan. Sebaliknya, posisi putih dalam posisi bertahan. Mikhail Tal tidak memberi kesempatan bagi putih untuk menyerang. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Honfi, menteri ke G2. Mungkin mempersiapkan pion di lajur H untuk didorong maju ke depan. Mikhail Tal melanjutkan pion B3. Pion C pukul pion B3, dipukul balik dengan pion pukul pion mengancam gajah. Di posisi seperti ini patut dipertimbangkan putih memainkan pion A3. Tapi Honfi lebih memilih pion pukul pion mengancam gajah. Kita sudah memasuki momen-momen yang cukup menarik kawan-kawan. Momen di mana biasanya Mikhail Tal membuat langkah-langkah kejutan. Kali ini kejutannya adalah gajah ke E2. Mikhail Tal mengorbankan gajahnya untuk membuka lajur C. Pengorbanan diterima oleh Honfi, menteri pukul gajah. Di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi putih adalah menempatkan beteng di petak C3. Di akhir permainan nanti saya akan coba berikan analisanya kawan-kawan apabila putih memainkan beteng ke C3 ini. Kita lanjut ke langkah aslinya, pengorbanan diterima menteri pukul gajah. Mikhail Tal melanjutkan menterinya ke A5, bersiap untuk memberi tekanan raja putih di peta A2 di langkah berikutnya. Beteng ke C3, menutup lajur C, memberikan ruang bagi raja di peta C2. Menteri ke A2 skak, raja ke C2, beteng pukul beteng. Di posisi seperti ini, pion dipin oleh menteri sehingga tidak bisa pukul beteng. Itulah kenapa Mikhail Tal lebih memilih skak raja di peta A2 daripada di peta A1. Memaksa raja putih untuk pukul beteng. Selanjutnya, langkah kejutan dari Mikhail Tal berikutnya adalah gajah ke B4 skak. Kembali Mikhail Tal mengorbankan gajahnya. Di sini apabila raja putih menolak pengorbanan hitam dengan melangkah ke petak C2, beteng hitam akan ke C8 skak. Bila raja menghindar ke petak D3, menteri akan pukul pion B3 skak mat. Tidak ada pilihan lain bagi menteri putih untuk menutup di petak C4. Beteng pukul menteri skak, pion pukul beteng, menteri pukul pion skak, raja ke B1, dan menteri hitam pun bisa pukul gajah E4. Di posisi seperti ini, pengorbanan gajah hitam ini memaksa raja pukul gajah. Mikhail Tal melanjutkan menterinya ke A5 skak, memaksa raja putih menempati petak terang C4. Menteri ke A6 skak, bersiap untuk menghantam menteri putih setelah raja menghindar. Tapi sayangnya, di langkah ke-33 ini, Karoli Honfi menyerah dari Mikhail Tal. Coba kita kembali ke momen yang menarik kawan-kawan, yaitu di langkah ke-27. Saat Mikhail Tal mengorbankan gajahnya ke peta E2 ini, Honfi memukulnya dengan menteri. Di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi putih adalah menempatkan betengnya ke C3, mengancam menteri hitam, serta posisi gajah di E2 ini masih dalam kondisi ditawan oleh menteri putih. Tentu langkah beteng ke C3 ini sudah diperkirakan atau sudah dihitung oleh Mikhail Tal dengan melangkahkan gajah ke peta E2 ini. Terus bagaimanakah kira-kira langkah berikutnya oleh Mikhail Tal dalam posisi seperti ini? Tentu saja Mikhail Tal mungkin akan mengorbankan menterinya dengan gajah pukul beteng. Putih mungkin juga akan meneruskan beteng pukul menteri, beteng pukul beteng, dan bersiap ke peta A7 di langkah berikutnya untuk memberi ancaman skak mat di peta A1. Jika putih meresponnya dengan gajah ke D2, beteng akan tetap ke A7, raja ke C1, beteng ke A1 skak, ditutup dengan gajah pukul pion. Di posisi seperti ini tentu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh putih. Walaupun putih mencoba dengan menteri ke F3 memberi tekanan gajah di B3, gajah akan ke A2.
Bersiap untuk pukul gajah di B1. Tentu di variasi seperti ini pun hitam masih unggul telak atas putih. Dengan kata lain, dalam posisi seperti ini saat Mikaeltal mengorbankan gajahnya di E2, sudah tidak ada langkah terbaik yang bisa memblokade serangan-serangan hitam di langkah-langkah berikutnya. Itulah kawan-kawan permainan dari Mikaeltal, Magician from Riga, dengan pengorbanan dua gajahnya menghajar pertahanan putih dalam permainan Sicilian variasi Taimanov. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga menjadi inspirasi kawan-kawan bermain catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.